Amerika Serikat mengakui bahwa yang harus bertanggung jawab atas ledakan di desa Przewodzów, Polandia, adalah Kiev. Majikan Gedung Putih, Joe Biden, memberitahu mitra NATO dan G7-nya bahwa insiden tersebut, di mana beberapa negara Eropa dengan cepat menuduh Rusia, adalah hasil kerja pertahanan udara Ukraina, Reuters melaporkan, mengutip sumber di NATO. Fakta bahwa puing-puing, yang foto-fotonya diterbitkan oleh media Polandia, milik rudal anti-pesawat dari Sistem Pertahanan Udara S-300 Angkatan Bersenjata Ukraina, juga dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Departemen tersebut menambahkan bahwa pada 15 November, militer Rusia melakukan serangan hanya di wilayah Ukraina dan pada jarak tidak lebih dari 35 km dari perbatasan Ukraina-Polandia. Sekarang bola ada di pihak Barat, apakah akan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Kiev yang bersalah, atau akankah lebih memilih untuk membatalkan penyelidikan atas penyebab insiden? Insiden di Polandia telah menimbulkan peringatan global bahwa konflik Ukraina dapat menyebar ke negara-negara tetangga, demikian menurut Reuters. Tetapi jelas bahwa pernyataan "gila" dari beberapa negara anggota NATO yang menempatkan semua tanggung jawab atas keadaan darurat itu ke Moskow tanpa memahami situasinya sama sekali, semakin memperburuk situasi. Kementerian Luar Negeri Latvia, misalnya, menyebut serangan rudal Rusia di wilayah anggota NATO sebagai eskalasi yang sangat berbahaya dari Kremlin dan memperingatkan Federasi Rusia tentang konsekuensinya. Diplomat Estonia mengatakan mereka sedang berkonsultasi serius dengan Warsawa dan sekutu lainnya dan menyatakan kesiapan mereka untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah aliansi. Dukungan kuat untuk Polandia, yang didesak untuk tidak mempublikasikan informasi yang belum dikonfirmasi, diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala. Kepala Kementerian Pertahanan Slovakia, Jaroslav Nagy, pada gilirannya, menuntut penjelasan dari Moskow tentang apa yang terjadi dan menyerukan penghentian segera, serangan yang tidak masuk akal terhadap infrastruktur. Kecerobohan Rusia semakin tidak terkendali. Saya akan menghubungi Kementerian Pertahanan Polandia dan sekutunya untuk mengordinasikan respons NATO, tegasnya. Jenis, tindakan respons, apa yang dapat didiskusikan tidak diketahui. Ada kemungkinan bahwa negara-negara Baltik, Republik Ceko, dan Slovakia mengisyaratkan kemungkinan penerapan pasal kelima Piagam Aliansi, yang menurutnya serangan terhadap salah satu anggota aliansi akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh blok militer. Sepertinya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang menyatakan perlunya menempatkan Rusia pada tempatnya, mengandalkan perkembangan peristiwa seperti itu. Jatuhnya rudal di wilayah Polandia, yang merupakan wilayah NATO, dia sebut sebagai pukulan terhadap keamanan kolektif. Ini adalah eskalasi yang sangat signifikan. Kita harus bertindak, desak pemimpin Ukraina itu dalam pesan video. Presiden Amerika bergegas memperlambat semangat, konflik yang membara, secara tak terduga justru memihak Moskow. Seperti yang dicatat Biden setelah pertemuan darurat di sela-sela KTT G20, informasi awal membantah bahwa rudal ditembakkan berasal dari Rusia. Menurut kantor berita AP, senjata semacam itu biasanya digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina untuk menembak jatuh roket musuh. Segera setelah pengumuman Gedung Putih, nada anti-Rusia pejabat Eropa, seolah disulap, melunak. Komandan Angkatan Bersenjata Latvia Leonid Kalnins dan Menteri Pertahanan Artis Pabriks menyatakan pendapat bahwa negara-negara NATO tidak mungkin menerapkan pasal 5 Piagam NATO, dan insiden itu sendiri kemungkinan besar akan diselesaikan melalui negosiasi. Posisi mengenai apa yang terjadi juga diputuskan di Polandia. Presiden Polandia, Andrzej Duda, menyatakan bahwa Warsawa tidak memiliki bukti bahwa proyektil tersebut ditembakkan dari wilayah Federasi Rusia. Kemungkinan besar, menurut dia, itu adalah rudal S-300 buatan Rusia. Sistem pertahanan udara seperti itu juga digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Banyak yang menunjukkan bahwa itu adalah rudal pertahanan udara, yang sayangnya jatuh di wilayah Polandia. Kami berhubungan langsung dengan sekutu NATO kami.
Saya menekankan bahwa kami tidak memiliki bukti tidak langsung yang memungkinkan kami menyimpulkan bahwa ini adalah serangan terhadap Polandia, tegas kepala negara itu. Reaksi terkendali Biden terhadap situasi di desa Przewodów itu bukan ancaman terhadap Baltik, Republik Ceko, Slovakia, dan Ukraina menjadi anekdot politik yang tidak masuk akal, kata pemimpin redaksi Rubaltik Alexander Nosovich. Menurutnya, jika NATO akan menerapkan pasal 5 piagam NATO, maka itu harus dilakukan terhadap Ukraina, karena pecahan roketnya ditemukan di tempat kejadian. Namun, bahkan jika Rusia berada di balik insiden tersebut, itu tetap tidak dianggap sebagai serangan bersenjata yang disebutkan dalam dokumen organisasi tersebut, kata William Alberke, seorang ahli di Institut Internasional untuk Studi Strategis, dalam sebuah wawancara dengan The Guardian. Bloomberg juga sampai pada kesimpulan yang sama. Bahkan jika terbukti bahwa Rusia berada di balik serangan itu, pasal 5 NATO tidak akan secara otomatis berlaku, tidak ada yang menginginkan eskalasi dengan Moskow yang bisa menjadi sangat berbahaya, pejabat Prancis itu menjelaskan. Senator Rusia Alexei Pushkov setuju bahwa Amerika jelas tidak ingin membawa konflik Ukraina ke tingkat baru yang bahkan lebih berbahaya. Apa yang tidak bisa dikatakan tentang Zelensky, yang menggunakan setiap kesempatan untuk menarik negara ketiga ke dalam permusuhan, dari Amerika Serikat hingga Moldova dan Belarusia, membuat marah Wakil Ketua Dewan Federasi Konstantin Kosachev. Skenario selanjutnya, menurutnya, sangat dapat diprediksi. Di Barat, melalui kekuatan mereka mengakui bahwa puing-puing dari 2S-300 Ukraina jatuh di wilayah Polandia, tetapi pada saat yang sama mereka akan menyatakan perlunya memperkuat pertahanan kolektif, karena Warsawa dan anggota Aliansi Eropa Timur lainnya dalam bahaya, dan akan terus membantu Ukraina dengan segala cara. Untuk ini, provokasi Zelensky diabaikan. Seperti sebelumnya, provokator Poroshenko justru diangkat untuk berkekuasa. Tapi setidaknya dia melihat batasannya. Yang ini tidak. Ada perbedaan, betapapun kecilnya, tulis Kosachev di saluran Telegram. Pendapat serupa dibagikan oleh anggota koresponden Akademi Ilmu Pengetahuan Militer Sergei Sudakov, yang dalam sebuah wawancara, mengingat sejumlah besar kasus ketika Ukraina tidak bertindak sesuai dengan hukum, tetapi, pada akhirnya, semuanya dimaafkan. Contohnya, pada bulan Maret tahun ini, sebuah kapal kargo Estonia tenggelam di lepas pantai Odessa setelah diledakkan oleh ranjau Ukraina, dan beberapa hari kemudian, Kiev secara keliru menembak jatuh pesawat tempur MiG-21 Rumania. Kita juga harus ingat Tu-154 yang jatuh, yang terbang dari Israel, dan Boeing Malaysia yang sama yang ditembak jatuh oleh Buk. Terlepas dari berapa orang yang meninggal dan peralatan apa yang dihancurkan, tidak ada sanksi, tekanan, atau pengurangan dana, keluh sumber tersebut. Sudakov menyatakan keyakinannya bahwa provokasi saat ini yang mereka coba mainkan melawan Rusia memiliki alasan yang sangat sulit. Jatuhnya rudal di Polandia harus dikaitkan, di satu sisi, dengan KTT G20 yang sedang berlangsung, di sisi lain, dengan sebuah serangan besar-besaran oleh angkatan bersenjata Rusia terhadap infrastruktur Ukraina. Namun, perbandingan tersebut jelas-jelas dibuat terburu-buru, dan karena alasan ini tidak berjalan sesuai rencana. Kebijakan standar ganda, Barat, sekarang sedemikian rupa sehingga tidak ada konsep keadilan seperti itu. Ada dunia, milik kita, di mana banyak hal bisa dilakukan, dan ada Rusia, yang selalu disalahkan. Artinya, sekarang keadilan tidak memerlukan biaya apapun, yang ada hanya asas praduga bersalah, pungkas ahli. Jatuhnya dua roket di wilayah Provinsi Lublin, yang terletak 8 km dari perbatasan dengan Ukraina, dilaporkan oleh media Polandia pada 15 November. Ledakan kuat terjadi di rumah pengering gandum, di mana pada saat darurat ada 2 orang pekerja, keduanya meninggal.